sebelum saya di BNN, beliau ini sudah banyak BNK zaman itu. Beliau dulu Kalakhar BNK di Kediri. Kita berbicara tentang penyalahgunaan narkotika, nggak bisa kita hanya bilang represif saja. Jadi kita hanya berantas pengedarnya, tidak. Karena yang sakit ini, yang mereka yang menggunakan narkotika, ini sebenarnya juga adalah fokus utama kita. Kenapa orang harus direhabilitasi? Ya, saya katakan karena mereka adalah orang sakit. Karena hanya orang sakitlah yang membutuhkan obat. Tujuan dari undang-undang narkotika adalah menjamin sumber daya manusia negeri ini harus sehat. Itu dalam konsideran undang-undang narkotika. Pasal 54, pasal 103, di sana penyalahgunaan narkotika itu dipandang sebagai korban yang wajib. Ya, kata-kata wajib artinya ada hak dari seorang penyalahguna untuk dia dipulihkan. Sampai sebelum saya di BNN, beliau ini sudah banyak BNK zaman itu. Beliau dulu Kalakhar BNK di Kediri. Orang lain belum ada yang mau. Beliau ini benar-benar relawan sejati anti narkoba ini beliau. Tepuk tangan untuk Ibu Dokter. Bicara tentang penyalahgunaan narkotika, nggak bisa kita hanya bilang represif saja. Jadi kita hanya berantas pengedarnya, tidak. Karena yang sakit ini, yang mereka yang menggunakan narkotika, ini sebenarnya juga adalah fokus utama kita. Kalau mereka tidak kita pulihkan, keinginan untuk meminta terus yang akan membuat pasar dari narkoba ini terus akan merajalela. Pendapat dengan saya tidak benar. Bapak Ibu semuanya sudah amat sangat paham terkait kenapa orang harus direhabilitasi. Ya saya katakan karena mereka adalah orang sakit. Karena hanya orang sakitlah yang membutuhkan obat. Sepakat dengan saya Bapak Ibu? Ya. Hanya orang sakit. Nah sekarang kapan mereka ini bisa direhabilitasi? Kapan pendekatan penegakan hukum ini dilakukan? Ini kembali kepada persepsi kita sebagai aparat penegak hukum. Tapi yang harus kita ingat bahwa tujuan dari undang-undang narkotika adalah menjamin sumber daya manusia negeri ini harus sehat. Itu dalam konsideran undang-undang narkotika. Nah, pada undang-undang narkotika yang saat ini sebagai hukum positif yang saat ini kita lakukan, ada pendekatan ganda. Ya. Rehabilitasi dan represi. Pasal 54, pasal 103, di sana penyalahgunaan narkotika itu dipandang sebagai korban yang wajib. Ya, kata-kata wajib artinya ada hak dari seorang penyalahguna untuk dia dipulihkan. Kemudian pasal 113, 114, 115. Represif di sini berbicara. Dihukum berat. Termasuk di sana jelas ada hukuman mati. Ada keunikan lagi di dalam Undang-Undang 35 2009. Apa Bapak Ibu? Adanya wajib lapor bagi pecandu. Ketika mereka melaporkan diri, mereka tidak dipidana. Pasal 55. Nah, ini yang utama yang saya katakan bahwa harus ada persamaan persepsi di antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat. Dukungan regulasi kita yang belum optimal, sehingga antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, ya itu bisa berbeda. Ya, ada yang menganggap 127. Padahal kriterianya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kajari sudah jelas siapa-siapa yang bisa masuk dalam
restoratif justice berdasarkan asas dominus litis jaksa, ya Ibu ya. Ya siapa-siapa sudah jelas, tapi kalau persepsi kita 112 ya tetap nggak bisa, benar nggak Ibu? Ya itu yang saya katakan ambigu. Nah, supaya ambigu ini tidak akhirnya menyesatkan kita, TAT inilah yang harus kita manfaatkan, benar Ibu? TAT inilah yang harus kita manfaatkan sebelum 3 kali 24 jam, TAT yang harus kita lakukan sehingga benar-benar Indonesia ini bersinar. Jadi saya katakan TAT ini adalah merupakan satu terobosan untuk benar-benar mengatasi regulasi yang belum optimal, tumpang tindih sana sini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, para penegak hukum, mari kita satukan, kita samakan persepsi kita bahwa mengkriminalisasikan seorang penyalahguna, pengguna murni narkotika itu bukan solusi yang akan mewujudkan Indonesia kita benar-benar bersinar. Ya. Ketentuan penghentian penyidikan dan pengalihan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sudah ada, sudah jelas yang bisa menjadi acuan bagi kita sekalian. Ya, di pasal 127, pasal 103, SEMA nomor 4 tahun 2010, Perber 7 lembaga di 2014 ya, di mana di sana sebagai dasarnya proses asesmen rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.